Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Secara linguistik ini bukan nubuatan, karena ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana di sini pendeta Isra Soru ini mengatakan Yesaya pasal 9 itu nubuatan tentang Yesus. Tapi jemaatnya mengatakan itu bukan nubuatan tentang Yesus karena itu sudah terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi itu bukan nubuatan. Nah, jadi ini bantahan jemaatnya kepada pendeta Isra Soru. Saya juga beberapa hari yang lalu pernah menanggapi hal ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana, kita dengarkan bagaimana pendeta Isra Soru ini dibantah oleh jemaatnya. Selamat menyaksikan. Oleh itu hari ini 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Kita tahan sejenak. Jadi yang namanya nubuatan itu sebelum terjadi. Tapi ini kan di Yesaya pasal 9 ini kan sudah terjadi. Karena pakai telah lahir anak untuk kita. Ini namanya bukan nubuatan lagi karena sudah terjadi. Kalau namanya nubuatan itu sebelum terjadi dia sudah diceritakan. Itu namanya nubuatan. Tapi di sini kan pendeta Isra Soru ini mengarang ayat ini. Mereka jadikan ayat ini sebagai nubuatan tentang Yesus. Jadi seperti inilah cara mereka itu untuk membingungkan jemaatnya. Tapi di sini ada jemaat yang cerdas yang berani membantah pendeta Isra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ingin membuat kajian tentang Yesaya 9 ayat 5. Ayat ini sering disampaikan bahwa ini adalah nubuatan kepada Yesua. Oke. Kita lihat ayatnya, kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ayat ini sering diartikan bahwa ini adalah nubuatan kepada Yesua. Nah, saya mengkaji, kemudian menguji dengan akal dan logika sehat ayat ini. Ada banyak keganjilan jika ayat ini ditujukan kepada Yesua. Nubuatan kepada Yesua. Oke. Pertama ya, dari segi linguistik ini sudah ganjil sekali kalau ditujukan kepada Yesua. Karena dari segi bahasa tertulis sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Berarti ini secara linguistik ini bukan nubuatan, karena ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan dari kajian Yudaisme bahwa ayat ini sudah terjadi kepada Raja Hizkia. Karena lambang nama Hizkia ini melambangkan kekuatan Allah. Kekuatan yang dari Allah. Jadi kalau kekuatan dari Allah ya bisa disebut orang dia Bapa kekal dan sebagainya. Oke. Saya mau kaji bahwa ayat ini menyatakan jika ditujukan kepada Yesua bahwa dia adalah Raja damai. Saya memeriksa di dalam Injil sangat ganjil. Karena di dalam Lukas Oleh itu hari ini 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa.
Jadi saya salut dengan Bapak ini ya, karena dia itu berani membantah Pendeta Ezra Soru, karena Pendeta Ezra Soru ini kan cukup dihargai. Jadi kepada teman-teman di sini, apa yang disampaikan oleh Bapak ini memang benar. Kalau nubuatan itu sebelum terjadi. Masalahnya ini kan sudah terjadi. Bukan kata kita, tapi bukan kata Bapak itu, tapi kata Alkitabnya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Nah, ini kan seorang anak telah lahir. Ini namanya sudah terjadi. Tapi kalau dikatakan di suatu saat nanti anak akan lahir untuk bangsa Israel, ah, itu baru namanya nubuatan. Karena sebelum terjadi sudah diceritakan, itu namanya nubuatan. Tapi kalau sudah terjadi, diceritakan, ini bukan nubuatan. Dia sudah lahir. Ya, ini diceritakan, ini bukan nubuatan. Seorang anak telah lahir di sana untuk kita. Ah, itu bukan nubuatan. Tapi kalau dikatakan suatu saat nanti seorang anak akan lahir di sini, itu baru namanya nubuatan. Karena sebelum terjadi sudah diceritakan. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.